Itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu yang kita tinjau. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Saat dikonfirmasi terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat melalui pesan tertulis pada Kompas TV, Komisaris PT Gap Nikel, Ahmad Farul Rozi menyebut, lokasi tambang nikel dengan kawasan wisata sangat jauh. Farul Rozi juga bilang, perusahaan taat pada aturan dan ketentuan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Sementara anggota DPR RI Komisi 12 Fraksi PAN, Toto Daryanto, di program Sapa Indonesia mengatakan, pemerintah harus fokus dengan peruntukan kawasan Raja Ampat. Kalau kita ingin mengembangkan Raja Ampat sebagai wisata, ya sebaiknya dibatasi pertambangan. Artinya yang sudah ada itu tidak diperluas lagi. Menurut saya harus dikaji dulu, harus dikaji dengan serius ya. Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat destruktif ya. Ya. Oke. Tapi kembali lagi sebenarnya persoalannya itu Mas. Persoalannya itu kita mau kembangkan sebagai apa daerah Raja Ampat itu. Kalau wisata ya sudah pertambangannya itu untuk sementara karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan khusus bagaimana mengurangi mengurangi aktivitas pertambangan di situ dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Data Greenpeace Indonesia menyebut, industri tambang nikel di Papua berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Apalagi, beroperasinya perusahaan tambang di Raja Ampat sudah jelas melanggar aturan. Secara aturan sebenarnya dengan terbitnya IUP aja ini sudah melanggar aturan. Pak Toto kan anggota DPR ya. Ini konstitusi yang sedang dilanggar. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Lebih detail, setelah undang-undang kan kita punya peraturan menteri namanya. Kan Pak Toto ya. Di peraturan menteri tahun 53 itu secara jelas. Ada untuk pulau-pulau kecil ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada yang boleh dengan syarat. Di pulau-pulau kecil dia 100 km persegi atau 10 hektar, 10.000 hektar, itu secara jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh ditambang. Dengan alasan apapun, karena tidak ada kata dibolehkan dengan syarat di situ, tapi tidak boleh. Ini kan Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan. Desakan untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai disuarakan. Di antaranya, selebritas Nadine Chandrawinata dan Denny Sumargo yang mengunggah keindahan Papua dan meminta aktivitas tambang dihentikan demi menjaga kawasan geopark Raja Ampat dan ekosistem lainnya dari kerusakan tambang. Tim Liputan, Kompas TV.